Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi sataral uyub wa ghafaraz zunub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alimul ghuyub. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mahbub. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril qulub wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi ila yaumin marhub, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang kita muliakan, yang kita hormati, para habaib zurriyatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita hormati, yang kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, para asatiz, para muhibbin, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya pada malam ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian di antara Asmaul Husna yang di luar 99 yang telah kita kaji adalah nama Allah As-Sittir. Jadi As-Sittir termasuk Asmaul Husna, namun di luar daripada 99 yang ada. As-Sittir artinya katsirus satri li'uyubi ibadih. As-Sittir artinya yang sangat menutupi bagi aib-aib hambanya, yang sangat menutupi aib-aib hambanya. Itulah arti dari nama Allah As-Sittir. Qala ba'dul ulama, berkata sebahagian ulama, laula ismus sittir ma jalasa ahadun li ahadin wa ma syaraka ahadun li ahadin. Itu shinnya ba'alif, wa ma syaraka ahadun li ahadin. Artinya, jikalau tidak nama Allah As-Sittir ini, niscaya tidak ada yang mau duduk seseorang dengan seseorang, tidak ada yang mau berkawan seseorang dengan seseorang, dan tidak ada seseorang yang mau bersyarikat, tidak ada seseorang yang mau berkongsi dengan seseorang. Nah, seandainya aib seseorang itu dibukakan oleh Allah lawan kita, jadi aib orang itu dibukakan Allah kepada kita, keburukannya dinampakkan Allah kepada kita, nah tentu kita kada mau duduk dengan orang itu, kita kada mau berkawan, bersahabat dengan orang itu, dan kita tentu kada mau berkongsi dengan orang itu. Dan sebaliknya, seandainya aib kita, seandainya keburukan kita dilihatkan oleh Allah kepada manusia, tentu manusia tidak ada yang mau duduk bersama kita, kada ada orang yang mau berteman, bersahabat lawan kita, dan kada ada orang nang hakun bekerja sama lawan kita. Nah, seandainya Allah tidak menutupi aib kita tadi, Kenapa? Sebabnya seseorang mau berkawan dengan seseorang,
seseorang mau bersuami dan mau beristri. Kenapa seorang perempuan mau menerima laki-laki menjadi suaminya? Kenapa seorang laki-laki mau menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya? Nah, itu karena Allah yang bernama As-Sittir ini menutupi aib seseorang itu. Nah, seandainya dibuka oleh Allah, seandainya dilihatkan oleh Allah aib perempuan, aib laki-laki itu, tentu seseorang tadi kada mau menjadikannya sebagai teman, sahabat, atau pasangannya. Nah, karena ditutupi oleh Allah, lalu mau duduk bersama-sama. Seorang perempuan mau menjadikan laki-laki sebagai suaminya. Seorang suami mau menjadikan seorang perempuan sebagai istrinya. Karena aibnya tadi ditutupi oleh Allah yang bernama As-Sittir. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian apa yang dimaksud dengan aib itu? Allah bernama As-Sittir, artinya sangat menutupi aib-aib hambanya. Apa yang dimaksud dengan aib itu? Sebagian ulama memberikan ta'rif aib itu kullu ma khalafa kitaballah wa sunnata rasulih wa da'bas salafis salih. Khalafa ba'alif, tertinggal alifnya. Jadi kullu ma khalafa kitaballah wa sunnata rasulih wa da'bas salafis salih. Sebagian ulama memberikan ta'rif aib itu sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kebiasaan para salafus salih, orang-orang salih terdahulu. Jadi sesuatu yang bertentangan, sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi, dan bertentangan dengan kebiasaan orang-orang salih terdahulu, sesuatu itu disebut aib ngarannya. Jadi apabila ada di dalam diri kita, baik itu ucapan kita, perbuatan kita, cara berpakaian kita, nah apabila ada dalam diri kita sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, tidak sesuai dengan kebiasaan orang-orang salih terdahulu, nah berarti dalam diri kita ada aib ngarannya. Seperti hasad atau dengki. Nah, hasad, dengki ini aib karena bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan sunnah Nabi, dan bertentangan dengan kebiasaan salafus salih. Hasad itu seperti dalam hati tidak mau, tidak senang orang lain mendapat nikmat. Dalam hatinya kada senang melihat orang lain dapat nikmat. Nah, bahkan dia ingin nikmat yang ada pada orang itu hilang. Itu hasad. Dalam hatinya tidak mau, tidak senang jualan orang laku dan sebagainya. Atau misalnya inya seorang pedagang. Nah, dalam hatinya kada hendak, kada senang jualan orang lain itu laku payu. Inya hendak yang laku, yang payu itu jualannya aja, ampun orang kada. Nah, bila macam itu ada dalam hati kita, berarti dalam hati kita itu ada aib ngarannya. Hadirin wal hadirat para muhibbin yang dimuliakan Allah. Kenapa aib itu tidak diketahui orang? Padahal dalam hati kita banyak sifat-sifat yang kada baik. Dalam hati kita misalnya ada hasad. Dalam hati kita ada sombong. Dalam hati kita ada ujub. Tetapi kenapa orang lain kada tahu?
Nah, itu karena ditutupi oleh Allah yang bernama As-Sittir. Karena ditutupi oleh Allah, nah sehingga orang lain kada tahu aib keburukan yang ada di dalam hati kita. Seperti dalam pikiran kita ada timbul keinginan untuk melakukan maksiat. Nah, ini aib. Dalam hati kita, dalam pikiran kita ada timbul keinginan untuk melakukan maksiat. Nah, karena ditutupi oleh Allah sehingga orang lain kada tahu. Sehingga orang lain kada tahu. Fakullu maksiatin aibun, setiap maksiat itu adalah aib. Kenapa? Karena maksiat bertentangan, tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah Nabi, dan tidak sesuai dengan kebiasaan salafus salih. Jadi setiap maksiat itu adalah aib. Ketika kita berbuat maksiat ditutupi oleh Allah, seolah-olah kita adalah orang yang bersih dari maksiat. Padahal mestinya kalau kita melihat yang diharamkan Allah, mata menjadi sakit. Padahal Allah kuasa. Apabila kita memandang yang diharamkan Allah, mata kita sakit. Atau mulut jadi bengkak karena berbicara dosa. Tetapi tidak demikian, karena ditutupi oleh Allah yang maha menutupi aib. Di zaman Nabi Musa alaihi salam, umat Nabi Musa itu adalah umat yang sering kali menentang Allah dan membikin permintaan yang bermacam-macam, sehingga Allah berikan kepada umat Nabi Musa hukuman. Apabila seseorang itu melakukan maksiat pada malam hari dalam keadaan sembunyi-sembunyi, di siang harinya ada tulisan di pintu rumah, orang ini melakukan maksiat ini dan ini. Itu di zaman Nabi Musa. Jadi umat Nabi Musa ini apabila ada yang melakukan maksiat di malam hari dalam keadaan sembunyi-sembunyi, nah maka di siang harinya karena di pintu rumahnya ada tulisan bahwa ini orang malam tadi melakukan dosa ini. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah ummatun marhumah, umat yang disayang Allah. Nah, kalau umat Nabi Muhammad kada, apapun dosa yang dilakukan pada malam hari tidak akan ada tulisan di pintu rumah bahwa tadi malam melakukan dosa ini dan ini. Kemudian wa kullu ma yajibu satruhu aibun, tiap-tiap sesuatu yang wajib ditutupi itu adalah aib, seperti aurat contohnya. Jadi setiap maksiat itu aib, dan setiap yang wajib ditutupi itu pun aib juga. Nama Allah As-Sittir ini adalah nama yang disepakati oleh para ulama sebagai nama Allah. Jadi ulama sepakat bahwa As-Sittir termasuk Asmaul Husna, namun di luar daripada 99 yang ada. Ini jarang kita dengar, bahkan mungkin sebahagian kita ada yang belum tahu bahwa As-Sittir termasuk Asmaul Husna, dan itu disepakati oleh para ulama. Nah sedangkan Sattar itu menurut jumhur ulama tidak termasuk Asmaul Husna, padahal maknanya sama, yang maha menutupi. Nah tapi Sattar ini karena tidak ada dijelaskan, tidak ada disebut dalam Al-Quran, tidak ada disebut dalam hadis Nabi, sehingga jumhur ulama berpendapat As-Sattar bukan termasuk Asmaul Husna, beda dengan As-Sittir.
Nama Allah As-Sittir ini adalah nama yang disepakati oleh para ulama sebagai nama Allah, karena dijelaskan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha sittirun yuhibbus sitra." Allah itu sittir, artinya maha menutupi aib, dan Allah suka akan tiap-tiap tutupan aib. Dalam hadis lain lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla halimun hayyun sittirun." Rawahu Abu Dawud. Artinya Allah itu halimun, halim, artinya yang selalu memberikan tempo, yang selalu memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdosa agar dia bisa tobat. Allah tidak bersegera menyiksa hambanya yang melakukan dosa. Diberi Allah tempo hamba tadi. Nah, kemudian hayyun, Allah itu maha malu. Allah malu kalau ada yang minta dia pulang dengan tangan kosong. Allah tuh malu apabila ada hambanya yang meminta kepada Allah, kada Allah beri. Minimal balasan Allah itu kaina pahala di akhirat, pokoknya kada sia-sia. Kemudian sittirun, Allah itu maha menutupi aib-aib hambanya. Nah, jadi jelas sittir itu disebutkan oleh Nabi di dalam hadis beliau. Sittir itu dalam bahasa Arab seperti timbangan siddiq, sama. Sittir sama timbangannya dengan siddiqun, sittirun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati mu'afa illal mujahirina. Wa inna minal mujaharah ay ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan summa yusbiha wa qad satarahu Allahu alaihi." Tertinggal waw hadisnya. "Wa qad satarahu Allahu alaihi fayaqula ya fulan amiltul barihata kaza wa kaza." Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Artinya tiap-tiap umatku berpotensi dimaafkan Allah dosanya, kata Nabi. Tiap-tiap umatku yang melakukan dosa berpotensi dimaafkan Allah dosanya. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampakkan dirinya melakukan dosa. Nah, kecuali orang yang terang-terangan melakukan dosa, orang yang kadada mempunyai rasa malu berbuat maksiat di tengah umum. Wa inna minal mujaharah, termasuk berbuat dosa di tengah umum, termasuk menampakkan dosa, adalah orang yang sembunyi-sembunyi melakukan dosa di malam hari, tetapi begitu siang hari dia bercerita kepada orang lain bahwa tadi malam aku melakukan ini dan itu. Itu termasuk menampakkan dosa. Seseorang yang melakukan dosa secara sembunyi-sembunyi, kadada yang tahu, kemudian dosanya, aibnya ditutupi oleh Allah, kemudian dikisahkannya kepada orang lain. Nah, ini termasuk menampakkan dosa juga. Jadi dosa yang asalnya kecil, karena dikisahkan kepada orang lain, maka dosa tadi menjadi besar itu, karena merubik tutupan Allah. Bagus sudah Allah tutupi aibnya, rupanya asa kada puas berbuat dosa, kada dikisahkannya. Nah, ini dosa yang dulunya kecil menjadi besar. Dosa yang dulunya kecil dengan diceritakan kepada orang lain akan menjadi dosa besar, bertambah ganal dosanya, karena telah merubik tutupan Allah
yang maha menutupi. Karena orang ini menutupi, tak merubik tutupan Allah. Jadi termasuk jahilnya seorang hamba, kenapa merubik tutupan Allah terhadap dosa yang telah dilakukannya. Berpuluh-puluh tahun dosanya ditutupi oleh Allah. 30 tahun, 40 tahun, kadang-kadang tahu. Sakalinya dikisahkannya. Aku cuai bahari bah tuhuk mabuk kada paparakan kayak ikam nih. Nah, padahal sudah puluhan tahun ditutupi oleh Allah. Nah, karena dibukanya, dikisahkannya, maka ini orang sulit untuk mendapatkan maaf atau ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena termasuk mujahirin, termasuk orang yang menampakkan melakukan dosa tadi. Hadirin wal hadirat, para muhibbin yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian selanjutnya kaina apa buah keimanan kita dengan nama Allah As-Sittir. Nah, kita sedikit membaca manaqib Sayyidah Khadijah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadinin nabiyil amin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan daripada pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi fid dharain, amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau kawin berumur 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Maka mengadakan walimah baginda dengan menyembelih 2 ekor unta. Jadi baruhannya kawin Nabi sallallahu alaihi wasallam lawan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menyembelih 2 ekor unta. Nah, adapun maharnya itu disebutkan bahwasanya 400 dirham. Nah, duit perak dirham. Dan adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha salah seorang istri yang paling banyak membantu baginda ketika baginda pergi berkhalwat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidah Khadijah menyiapkan makanan dan keperluan baginda. Maka dengan sabar dan ridha beliau menunggu baginda pulang dan menyambut baginda dengan gembira, menghibur dan menyenangkan hati baginda daripada kepayahan apabila datang dari Gua Hira. Sampai kepada masanya baginda Al-Amin bertemu dengan malaikat Jibril membawa wahyu yang pertama. Maka pulanglah baginda dengan perasaan yang berbeda. Lalu beliau minta selimuti kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sambil berkata, "Wahai Khadijah, selimuti aku, zammiluni, selimuti aku."
Sesungguhnya telah terjadi sesuatu yang luar biasa pada diriku, ujar Nabi. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha menjawab dengan kasih sayang lembut dan bijaksana. Demi Allah, sesungguhnya Allah tidak akan menjadikan engkau hina selamanya. Allah telah menjadikan engkau mulia dan seorang pemimpin. Engkau telah menyambung silaturrahim. Engkau telah memuliakan dan memberi makan tamu-tamu. Engkau telah menolong orang yang kesusahan. Engkau telah memberi hadiah pada orang yang miskin. Engkau menolong dan membela orang yang benar. Tetaplah wahai anak pamanku, engkau telah mendapat kegembiraan. Nah, ini salah satu daripada bentuk kasih sayang, bentuk menghiburnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku yakin bahwa Allah tidak akan memperbuat sesuatu kepada engkau melainkan kebaikan semua, ujar Sayyidah Khadijah. Dan aku bersaksi bahwa engkau adalah Nabi akhir zaman, dan sekarang telah sampai masanya engkau datang. Sesungguhnya telah memberi kabar akan aku oleh Rahib Buhaira dengan kabar yang nyata dan menyuruh ia untuk mengawini engkau 20 tahun yang lalu. Nah, 20 tahun yang lalu sudah Sayyidah Khadijah ini diberitahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh rahib, oleh seorang pendeta. Alangkah sempurna akal dan ilmu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Perkataan beliau telah menghibur dan menyenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkataan beliau telah meyakinkan dan membenarkan apa yang terjadi pada baginda. Walaupun beliau sudah yakin lebih dahulu, perkataan itu selalu diingat dan disebut oleh baginda di hadapan para sahabat. Karena itu beliau mendapat keistimewaan yang banyak, tidak terhingga. Bahkan disebutkan ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha berkawin dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah bahwasanya yang memulai itu adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha mengirim utusan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melamar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika diterimanya lamaran Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha ini, banyak perempuan Arab itu menangis. Mereka menginginkan sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka hanya dalam hati aja. Kalau Sayyidah Khadijah langsung sidin mengirim utusan untuk menemui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha kawin dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang perempuan Arab bertakun lawan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Artinya bahasa kitanya, wahai Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, artinya alangkah beruntungnya engkau beristri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah beruntungnya engkau kawin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dijawab oleh Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, nah bahasa kitanya, demi Allah, ujar Sayyidah Khadijah, sesungguhnya aku tidak berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi yang aku pikirkan bagaimana aku membuat Nabi Muhammad senang,
Bagaimana aku membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gembira. Nah, itu pikiran Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Nah, kalau kayak ini pikiran suami istri kada memikirkan bagaimana aku membahagiakan bagaimana aku bernikmat-nikmat dengan istriku, tapi kupikirkan bagaimana supaya istriku merasa senang, merasa bahagia denganku. Nah, ini pikiran Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas beliau mendapat salam daripada Allah, mendapat salam daripada malaikat Jibril, pimpinan para malaikat. Allahumma anshur nafahatir ridwani 'alaiha وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديها اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا بالدين، اللهم فقهنا بالدين، اللهم فقهنا بالدين وعلمنا تأويلا ورزقنا فهم الاستقامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أكرمنا بالفهم ورزقنا بالعلم والحكمة والأكل وهمة العلية بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.